Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat datang di channel kami yang penuh inspirasi ini. Hari ini, mari kita bersama-sama menyelami salah satu kisah paling menakjubkan dan penuh hikmah dalam sejarah kemanusiaan, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan, hidup di zaman di mana kegelapan kemusyrikan menyelimuti hampir seluruh bumi. Manusia telah melupakan Rob mereka, pencipta alam semesta, dan justru menyembah berhala-berhala yang mereka pahat sendiri. Patung-patung bernama Wad, Suwaq, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, yang tadinya adalah nama orang-orang soleh, kini menjadi objek pujaan yang disembah selain Allah. Generasi demi generasi tumbuh dalam kesesatan ini, semakin jauh dari kebenaran. Mereka tenggelam dalam dosa, kezaliman, dan keangkuhan. Inilah latar belakang zaman saat Allah SWT mengutus seorang hambanya yang mulia, Nabi Nuh, untuk mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cerminan abadi tentang kesabaran, keteguhan iman, dan janji Allah atas keadilannya. Mari kita mulai perjalanan menelusuri 950 tahun kesabaran seorang nabi. Di tengah lautan kesesatan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nuh, seorang hambanya yang jujur dan soleh, untuk mengemban amanah kenabian. Ketika wahyu pertama turun, hati Nabi Nuh dipenuhi dengan rasa cinta dan kasihan yang mendalam kepada kaumnya. Beliau tahu betapa besar bahaya yang menanti mereka jika terus berada dalam kemusyrikan. Dengan penuh kelembutan dan hikmah, Nabi Nuh memulai dakwahnya. Beliau tidak pernah lelah mengajak kaumnya untuk kembali kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah semata, dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat. "Wahai kaumku," serunya dengan suara yang menenangkan, "sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar." Beliau menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, memberikan contoh-contoh, dan mengingatkan mereka tentang kebesaran Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nabi Nuh adalah teladan kesabaran sejati, sebab beliau tahu mengubah hati manusia membutuhkan waktu dan ketulusan tanpa batas. Setiap hari, setiap saat, beliau mencurahkan seluruh tenaganya untuk membimbing kaumnya. Namun, dakwah Nabi Nuh yang tulus ini disambut dengan penolakan keras dan ejekan yang menyakitkan. Kaumnya, terutama para pembesar dan orang-orang kaya yang sombong, menertawakan beliau. "Apakah kamu ini juga seorang manusia seperti kami?" Cemooh mereka. "Kami tidak melihatmu memiliki kelebihan apapun, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu melainkan orang-orang yang rendah dan hina." Mereka menuduh Nabi Nuh berdusta, mencari kekuasaan, bahkan menganggapnya gila. Mereka berkata, "Dia ini tidak lain hanyalah seorang gila yang mengoceh." Bayangkan, setelah ratusan tahun berdakwah dengan penuh kesabaran, yang didapat Nabi Nuh hanyalah hinaan dan pelecehan. Mereka bahkan mengolok-olok dengan mengatakan, "Kalau memang kamu benar seorang rasul, datangkanlah azab yang kamu janjikan itu kepada kami." Hati Nabi Nuh remuk, namun semangatnya tak pernah padam. Beliau tahu tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa hati. Kesabaran beliau bagaikan gunung yang kokoh, tak tergoyahkan oleh badai cemoohan dan penolakan yang tak henti-hentinya. Beliau terus berharap agar ada setitik cahaya hidayah yang menyentuh hati mereka. Selama 950 tahun, Nabi Nuh tak pernah berhenti. Usia beliau adalah bukti kesabaran yang luar biasa. Beliau mencoba segala metode dakwah yang mungkin. Ada kalanya beliau berdakwah secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai, di pasar-pasar, atau di tempat perkumpulan mereka tanpa rasa takut. Dengan suara yang jelas dan lugas, beliau mengingatkan mereka tentang keesaan Allah dan akibat dari kemusyrikan. Di lain waktu, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mendatangi mereka satu persatu, berbisik nasihat di telinga atau berbicara dari hati ke hati, berharap sentuhan personal bisa lebih meresap.
Beliau juga berdakwah di siang hari saat orang-orang sibuk dengan urusan dunia mereka, dan di malam hari saat suasana lebih tenang dan hati lebih terbuka untuk merenung. Setiap kali aku menyeru mereka agar Engkau mengampuni mereka, kata Nuh dalam doanya, mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga dan menutupkan pakaiannya, dan mereka keras kepala serta sangat menyombongkan diri. Ini menunjukkan betapa kerasnya hati kaum Nuh, namun ketekunan Nabi Nuh tetap tak tergoyahkan. Setiap pagi, beliau bangun dengan harapan baru. Setiap malam, beliau beristirahat dengan doa dan penyesalan untuk kaumnya. Semakin Nabi Nuh berdakwah, semakin keras pula pembangkangan kaumnya. Mereka bukan hanya menolak, tetapi juga meningkatkan tingkat permusuhan dan keangkuhan mereka. Mereka mengancam Nabi Nuh, bahkan beberapa kali mencoba menyakitinya. Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak berhenti, hai Nuh, niscaya kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam." Ancaman itu tidak membuat Nabi Nuh gentar. Mereka bersekongkol untuk menjauhkan orang lain dari dakwah Nuh, menyebarkan fitnah dan kebohongan tentang beliau. Anak-anak kecil diajari untuk melempari Nabi Nuh dengan batu ketika beliau lewat. Istri Nabi Nuh sendiri bersama dengan salah satu putranya juga termasuk di antara kaum yang ingkar, menambah pedih hati sang Nabi. Mereka tak hanya tuli terhadap seruan kebenaran, tetapi juga buta terhadap tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar mereka. Hati mereka telah mengeras bagaikan batu, dan kesombongan telah membutakan mata hati mereka. Sudah hampir 1000 tahun beliau mencoba, namun hanya sedikit saja yang beriman, dan mayoritas terus tenggelam dalam kesesatan yang semakin dalam. Penderitaan Nabi Nuh mencapai puncaknya. Setelah berabad-abad berjuang tanpa henti, dengan kesabaran yang tak terhingga, Nabi Nuh akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi harapan bagi sebagian besar kaumnya. Hati mereka telah terkunci rapat oleh kesombongan dan kekafiran. Dengan berat hati dan setelah sekian lama memohon petunjuk, Nabi Nuh mengangkat kedua tangannya ke langit, memohon kepada Allah. Doa beliau adalah cerminan kepasrahan seorang hamba yang telah berusaha sekuat tenaga. Ya Tuhanku, doa Nabi Nuh, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di muka bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat durhaka lagi sangat kafir. Ini bukanlah doa dendam, melainkan doa seorang nabi yang menginginkan kebersihan bumi dari kesesatan yang merusak. Beliau memohon keadilan Allah untuk menyelamatkan generasi mendatang dari pengaruh buruk kaum pembangkang ini. Doa ini menunjukkan betapa besar rasa tanggung jawab Nabi Nuh terhadap agama Allah dan kebaikan umat manusia di masa depan. Sebuah doa yang mengisyaratkan akan datangnya perubahan besar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh. Namun, alih-alih azab langsung, Allah memberikan perintah yang mengejutkan. Dan buatlah bahtera dengan pengawasan kami dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Nabi Nuh menerima perintah ini dengan penuh keimanan, meskipun ia terdengar aneh di mata kaumnya. Membangun bahtera besar di tengah padang pasir yang jauh dari laut, tentu saja ejekan kembali menjadi-jadi. "Hai Nuh," kata mereka, "apakah kamu sekarang menjadi tukang kayu atau sudah gila? Bahtera apa yang kamu bangun di daratan kering ini? Tidak ada laut di sini." Mereka terus menertawakan dan meremehkan setiap inci pekerjaan Nuh dan pengikutnya. Setiap kali Nabi Nuh melewati kerumunan mereka, mereka mencemooh. Tetapi Nuh menjawab dengan tenang, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan akan ditimpa azab yang kekal." Perintah Allah adalah ujian keimanan bagi Nuh dan juga kesempatan terakhir bagi kaumnya untuk merenung. Dengan bantuan sedikit pengikutnya yang setia, Nabi Nuh mulai membangun bahtera agung itu. Ini bukanlah tugas yang mudah, butuh bertahun-tahun kerja keras, memotong pohon, mengangkut kayu, memahat, dan menyatukannya. Meskipun mereka terus-menerus diejek dan diolok-olok, mereka tak pernah menyerah. Setiap palu yang berdentang,
Setiap potongan kayu yang dirangkai adalah sebuah tindakan iman yang kuat. Ketika bahtera hampir selesai, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan setiap jenis hewan, sepasang-sepasang, jantan dan betina, ke dalam bahtera. Bayangkan pemandangan itu, dari gajah yang besar hingga semut yang kecil. Semua berpasangan-pasangan berjalan menuju bahtera atas kehendak Allah. Dan yang paling penting, Allah juga memerintahkan agar Nabi Nuh membawa serta keluarganya, kecuali yang telah ditetapkan untuk binasa karena kekafiran mereka. Dan juga orang-orang beriman yang jumlahnya sangat sedikit. Ini adalah persiapan terakhir, momen-momen menjelang terjadinya ketetapan ilahi. Semuanya telah disiapkan, pintu-pintu bahtera menunggu untuk ditutup, dan langit serta bumi menahan napasnya. Dan tibalah saat yang dinanti, saat keadilan Allah ditegakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk mencurahkan airnya dan bumi untuk memancarkan sumber-sumber airnya. Tiba-tiba, dari celah-celah tanah, air menyembur dahsyat bagai air mancur raksasa. Bersamaan dengan itu, langit yang semula cerah berubah menjadi gelap gulita, dan hujan deras turun tak henti-hentinya. Seolah-olah pintu-pintu langit telah dibuka selebar-lebarnya. Air terus naik dengan cepat, menelan segala yang ada di permukaan bumi. Kaum pembangkang yang tadinya sombong dan mengejek, kini panik. Mereka berlarian mencari tempat perlindungan, memanjat ke tempat-tempat yang lebih tinggi, namun tak ada gunanya. Air bah datang dari segala arah, menenggelamkan rumah, harta, dan harapan mereka. Anak Nabi Nuh yang kafir, Kan'an, juga berusaha menyelamatkan diri ke puncak gunung, berharap bisa terhindar dari azab. Nabi Nuh memanggilnya, "Hai anakku, marilah naik ke bahtera bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir." Namun, dengan sombong ia menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Sebuah penyesalan yang terlambat, sebuah pilihan yang fatal. Dengan izin Allah, bahtera Nabi Nuh mengapung di atas gelombang yang dahsyat, yang tingginya seperti gunung-gunung. Di dalamnya, Nabi Nuh dan pengikutnya merasakan kedamaian dan keamanan. Sebuah bukti nyata janji Allah kepada mereka yang beriman. Sementara itu, di luar bahtera, semua kehidupan yang ingkar kepada Allah ditelan oleh air bah. Gelombang demi gelombang menelan kaum pembangkang tanpa ampun. Jerit tangis dan penyesalan mereka tak lagi berarti. Bahkan istri Nabi Nuh yang durhaka, yang selalu mendukung kaum kafir dan menyebarkan fitnah tentang suaminya, ikut tenggelam dalam azab itu. Hati Nabi Nuh diliputi kesedihan mendalam saat melihat putra kandungnya sendiri, Kan'an, yang menolak ajakan terakhirnya, akhirnya juga ditelan gelombang. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi seorang ayah dan seorang suami. Namun ketetapan Allah harus terjadi. Seluruh bumi menjadi lautan raksasa, membersihkan permukaannya dari segala bentuk kemusyrikan dan kezoliman yang telah merajalela selama hampir 1 milenium. Kisah ini adalah pengingat bahwa keadilan Allah pasti datang, cepat atau lambat, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Setelah azab selesai, Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Maka air pun mulai surut secara perlahan, dan awan-awan hitam pun menyingkir. Bahtera yang megah itu akhirnya berlabuh dengan tenang di atas Gunung Judi, sebuah puncak yang kokoh. Pemandangan bumi yang baru mulai terlihat, lumpur yang mengering, bukit-bukit yang muncul kembali, dan langit yang kembali cerah dihiasi pelangi yang indah. Lambang perjanjian baru antara Allah dan manusia. Nabi Nuh dan para pengikutnya bersama dengan pasangan-pasangan hewan turun dari bahtera. Mereka menginjakkan kaki di bumi yang telah bersih, bumi yang baru, penuh dengan harapan dan janji untuk memulai kehidupan yang lebih baik, berdasarkan tauhid dan ketaatan kepada Allah. Merekalah bibit-bibit peradaban baru, generasi yang akan mengisi bumi dan menyebarkan ajaran Allah. Nabi Nuh menjadi bapa kemanusiaan kedua, dan keturunan seluruh manusia berasal dari beliau. Ini adalah permulaan yang suci, sebuah kesempatan emas untuk belajar dari kesalahan masa lalu
dan membangun masyarakat yang berlandaskan iman dan kebaikan. Kisah Nabi Nuh alaihi salam adalah pelajaran abadi bagi kita semua. Pertama, tentang kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah dan menghadapi ujian. Nabi Nuh menunjukkan bahwa keteguhan di jalan Allah, meskipun dihadapkan pada penolakan dan ejekan selama berabad-abad, pasti akan berbuah. Kedua, tentang pentingnya keimanan dan penyerahan diri total kepada Allah. Nabi Nuh tidak ragu membangun bahtera di daratan kering, sebuah perintah yang tampak mustahil di mata manusia, karena beliau yakin akan janji Tuhannya. Ketiga, tentang keadilan Allah yang pasti datang. Tidak ada yang luput dari perhitungannya. Bagi mereka yang taat, ada keselamatan. Bagi mereka yang ingkar dan sombong, ada azab. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, menjaga lisan dan hati dari kesombongan, serta tidak pernah lelah berbuat kebaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah mulia Nabi Nuh ini, menjadikan beliau teladan dalam kesabaran, keimanan, dan ketaatan. Jadikan setiap tantangan sebagai penguat iman kita, dan selalu ingat bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya, agar kita bisa terus berbagi inspirasi dan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.